Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan jika seseorang berpenampilan seperti gelandangan, hanya ingin mengambil uang hanya 500 ribu rupiah, malah dihina dan ditertawakan. Apa yang akan kamu pikirkan? Tapi bagaimana jika ternyata yang dia ambil bukan 500 ribu, melainkan 500 miliar? Cerita kali ini akan membuka mata kita semua tentang bagaimana dunia terlalu cepat menilai hanya dari penampilan luar. Jangan lupa subscribe ya orang baik. Di sebuah siang yang terik, sebuah bank mewah di pusat kota Jakarta terlihat sibuk seperti biasa. Ruangan berpendingin udara itu dipenuhi nasabah berdasi, pegawai berseragam rapi, dan manajer yang mondar-mandir dengan senyum formal. Lantai marmer mengilap memantulkan cahaya, sementara alunan musik instrumental menambah kesan elit yang eksklusif. Namun suasana tenang itu mendadak berubah. Seorang pria muda masuk pelan-pelan dari pintu utama. Rambutnya berantakan, bajunya kusut dan lusuh, celana sobek, dan sandal jepit yang seolah sudah melewati banyak musim hujan. Debu masih melekat di siku dan lututnya. Beberapa orang langsung berhenti berbicara dan memandangi pria itu seperti melihat sesuatu yang salah tempat. Lihat deh itu, bisik seorang pegawai perempuan di balik meja layanan. Gelandangan nyasar ke bank elit, sahut rekannya, menahan tawa. Barangkali dia masuk buat ngadem, atau minta sedekah. Pria itu tampak tenang. Ia berjalan pelan, lalu berdiri di dekat mesin ATM. Tapi sebelum sempat menyentuh layar, seorang petugas keamanan menghampirinya. Maaf Pak, mesin ATM sedang perbaikan. Kalau mau transaksi, langsung saja ke teller. Ya, ucapnya, setengah ragu. Pria muda itu mengangguk sopan, lalu berjalan ke meja layanan. Beberapa pegawai mulai menoleh dan membisikkan komentar. Seorang manajer yang berdiri di dekat pintu kaca mulai berjalan mendekat, memasang senyum sinis penuh kecurigaan. Saat pria itu tiba di meja, dengan suara tenang namun terdengar jelas, dia berkata, "Saya mau tarik uang, 500 ribu rupiah." Sejenak teller di depannya terdiam, lalu menyeringai kecil, sebelum akhirnya menjawab dengan nada datar. "KTP-nya mana?" Pria itu mengeluarkan dompet kulit yang tampak tua, lalu menyerahkan kartu identitas. Teller melihat sekilas, kemudian memberikannya ke manajer yang kebetulan berdiri di belakangnya. "Mas ini yakin mau tarik uang? 500 ribu?" ujar sang manajer, dengan nada mencemooh. Pria itu mengangguk. "Lihat bajunya aja udah kelihatan. Nih orang pasti cari perhatian doang," bisik manajer itu pada rekannya. "Atau jangan-jangan malah nggak ada saldonya. Hahaha." Ruangan mulai dipenuhi tawa tertahan. Beberapa nasabah pun ikut memandang penuh rasa iba atau jijik. Namun pria itu tidak tersinggung. Tatapannya hanya diam, lalu memandang manajer itu, dan berkata pelan, "Baiklah, kalau begitu, saya tarik semuanya saja. 500 miliar. Seketika, tawa itu berhenti. Teller yang masih memegang kartu identitas pria itu melotot. Manajer langsung membungkuk dan merebut kartu itu, membaca namanya dengan serius. Suasana bank menjadi senyap, seolah waktu berhenti sejenak. Ini nama, benar-benar dia?" bisik salah satu staf. Beberapa pegawai buru-buru membuka database. Butuh waktu tak lama untuk memastikan, nomor rekening itu memang ada, dan benar-benar berisi 500 miliar lebih. Printer transaksi mulai mencetak dokumen panjang. Satu persatu staf menunduk. Manajer yang tadinya tertawa kini pucat. Beberapa nasabah yang tadi melirik jijik kini menahan napas. Dan saat pria itu berdiri, pintu kaca utama kembali terbuka. 3 pria berpakaian jas hitam masuk cepat membawa koper logam. Mereka adalah ajudan dan pengawal pribadi yang datang setelah mendapat kabar dari si pemilik rekening. Salah satu dari mereka mengangguk dan berkata, "Pak, semua sudah disiapkan." Pria muda itu menoleh ke manajer, lalu berkata tenang, "Saya sudah bilang. Tapi kalian terlalu sibuk menilai dari luar. Sampai lupa, manusia itu bukan dinilai dari bajunya." Hening. Tak satu pun suara terdengar. Yang ada hanya rasa malu dan penyesalan. Beberapa menit setelah kejadian mengejutkan itu,
suasana di dalam bank mewah tersebut berubah drastis. Para pegawai yang sebelumnya sibuk tertawa, kini membisu, wajah-wajah mereka memucat, dan tangan mereka gemetar menyentuh keyboard. Bahkan satpam yang semula memandang pria itu dengan curiga kini berdiri tegak, seperti baru sadar bahwa dirinya nyaris menyingkirkan tamu kehormatan. "Pak, kami mohon maaf. Barangkali ada kesalahan. Maksud Bapak, benar, 500 miliar. Suara teller terdengar gugup, nyaris bergetar. Pria muda itu tidak menjawab. Dia hanya menoleh, menatap mata teller itu dalam-dalam, sebelum akhirnya meletakkan map kecil di atas meja. Di dalamnya terdapat lembar-lembar cek, sertifikat investasi, dan satu dokumen besar bertuliskan nama salah satu grup konglomerasi keuangan terbesar di Asia Tenggara. Manajer bank yang melihat isi map itu mendadak mundur selangkah. "Gila," bisiknya lirih, matanya tak lepas dari logo perusahaan. "Itu nama besar di dunia perbankan, dan dia anak pemiliknya." Seorang pegawai senior yang sejak tadi diam, kini maju perlahan dan mengambil alih percakapan. Ia mengenali logo tersebut dengan sangat baik. Ia pernah menghadiri seminar keuangan internasional yang mensponsori event besar di Eropa dengan nama yang sama. Saya pernah lihat foto Bapak dalam majalah Forbes edisi Asia," ucapnya pelan. Pria muda itu mengangguk, tanpa rasa bangga atau marah. "Nama saya Raka Satrio. Mungkin kalian tak pernah dengar. Tapi kalian semua bekerja di sistem keuangan yang saya dan ayah saya bangun dari bawah." Pegawai yang lain mulai membungkuk, sebagian dengan wajah memerah karena malu, sebagian lagi nyaris menangis karena menyesal telah melecehkan sosok penting hanya karena bajunya compang-camping. Salah satu pengawal Raka kemudian menyerahkan koper besi ke teller. "Ini dana segar. Bapak Raka akan membuka rekening bisnis prioritas baru dan menarik beberapa dana dari rekening lamanya." Mata semua orang terbelalak. Koper itu berisi uang tunai, disusun rapi dalam bundelan yang diikat dengan segel bank pusat. Nilainya ratusan miliar rupiah. Tak satu pun berani menyentuh tanpa sarung tangan. Manajer yang semula paling vokal mencibir, kini mendekat dengan langkah ragu-ragu. "Pak Raka, kami sungguh minta maaf. Tolong jangan laporkan kejadian ini ke kantor pusat. Ini hanya kesalahpahaman. Kami tak tahu Bapak." Namun sebelum ia selesai bicara, Raka mengangkat tangannya pelan. "Masalahnya bukan kalian tidak tahu siapa saya. Masalahnya, kalian terlalu cepat menilai orang dari penampilan. Kalian lihat seseorang pakai sandal jepit, langsung dicap pengemis. Padahal, yang sesungguhnya miskin bukan bajunya, tapi hatinya." Seketika, kalimat itu menghantam semua orang di ruangan itu. Beberapa pegawai mulai menunduk, menahan air mata karena rasa bersalah. Seorang ibu tua yang duduk di kursi nasabah bahkan mengangguk perlahan sambil berbisik, "Anak muda ini lebih terhormat daripada semua jas mahal di ruangan ini." Raka memalingkan wajahnya, menatap jendela besar yang menghadap ke jalan utama. "Dulu ayah saya pernah bilang," ucapnya pelan, "kalau kamu ingin tahu karakter orang, jangan beri mereka hadiah, beri mereka kekuasaan kecil. Lihat bagaimana mereka memperlakukan orang yang tak berdaya." Dan hari itu, bank itu bukan hanya kehilangan rasa bangga, tapi juga kepercayaan dari salah satu nasabah paling berharga yang pernah datang diam-diam ke tempat mereka. Saat Raka melangkah pergi, tidak ada satupun dari mereka yang berani mengangkat wajah. Langkahnya kembali pelan, tapi meninggalkan jejak besar, bukan pada lantai marmer, tapi pada hati dan ingatan semua orang di dalam ruangan itu. Hari berganti, tapi cerita tentang pria muda berpakaian lusuh yang menarik 500 miliar di bank mewah itu belum juga padam. Nama, Raka Satrio, kini bergaung di antara ruang-ruang rapat, ruang tunggu nasabah, hingga ke meja-meja karyawan yang kemarin memprolognya. Bahkan di luar bank, media mulai mencium aroma sensasi. Sejumlah portal berita menurunkan laporan tentang pengusaha muda misterius yang menyamar sebagai gelandangan dan mengejutkan industri keuangan. Di dalam kantor pusat bank yang terletak di Gedung Pencakar Langit Jakarta, suasana pun tegang. Rekaman CCTV dari cabang bank tempat kejadian ditinjau ulang. Suara manajer mencibir dan komentar pegawai yang melecehkan Raka diputar berulang-ulang. Dewan Direksi murka. "Bagaimana mungkin ini terjadi di salah satu cabang utama kita?" ujar seorang komisaris dengan suara tajam.
Kita tidak sedang kehilangan uang. Kita sedang kehilangan kehormatan. Kepala Divisi Layanan Nasabah diminta segera menyusun laporan permintaan maaf resmi. Manajer cabang diminta hadir langsung untuk memberi klarifikasi, sementara seluruh staf yang terlibat diperiksa satu persatu. Sementara itu, di sisi lain kota, Raka duduk santai di balkon apartemen penthouse miliknya. Di tangannya secangkir teh hangat. Tatapannya kosong menatap ke langit, namun di sudut bibirnya tersungging senyum tipis. "Kenapa kamu tidak marah kemarin?" tanya asistennya, seorang pria muda dengan jas rapi dan catatan digital di tangan. Raka menghela napas pelan. "Kalau aku marah, mereka akan bilang aku sombong. Tapi kalau aku diam, mereka akan belajar." Asistennya mengangguk pelan, lalu bertanya lagi, "Apakah mereka akan tetap jadi cabang mitra kita?" "Belum tentu," jawab Raka tenang. "Kita punya hak untuk mencabut kerjasama. Tapi yang lebih penting sekarang adalah melihat apakah mereka bisa berubah." Di waktu yang hampir bersamaan, salah satu teller yang sempat mencemooh Raka duduk termenung di kamar kecil belakang kantor. Matanya sembab. "Aku benar-benar keterlaluan," gumamnya pelan. Seorang senior menghampirinya dan berkata, "Dulu waktu aku baru kerja, bos pertamaku bilang, jangan pernah menilai orang dari kulit luarnya. Tapi kita terlalu lama kerja di ruangan ber-AC, lupa cara merendah." Sore itu, seorang utusan resmi dari kantor pusat datang ke cabang tempat kejadian. Ia membawa surat teguran keras, sekaligus perintah untuk mengikuti pelatihan ulang tentang etika pelayanan nasabah. Namun yang lebih mengejutkan, utusan itu juga menyampaikan satu berita lain. "Bapak Raka belum mencabut kerjasama," katanya tegas. "Beliau hanya bilang, kalau mereka bisa berubah, beri kesempatan kedua." Mata beberapa pegawai yang mendengarnya berkaca-kaca. "Dia masih memberi kami harapan?" tanya salah satu teller dengan suara nyaris tak terdengar. Utusan itu mengangguk. "Tapi itu tergantung. Apakah kalian layak mendapatkannya?" Di sebuah panti asuhan kecil di pinggiran kota, keesokan paginya, nama Raka Satrio kembali menjadi pembicaraan. Bukan karena kejadian di bank, tapi karena satu truk bantuan tiba-tiba datang membawa sembako, perlengkapan sekolah, dan uang tunai untuk operasional. Sang pengasuh panti tersenyum saat menerima semuanya. "Ini titipan dari Bapak Raka," kata sang pengantar. Beliau bilang, "Kadang, dunia ini terlalu sibuk menilai orang dari jasnya. Maka bantu mereka yang bahkan tak punya baju yang layak." Cerita Raka pun menyebar, bukan hanya sebagai pengusaha, tapi sebagai sosok yang mengajarkan sesuatu yang lebih mahal dari uang, nilai dari rasa hormat dan rendah hati. Hari itu, cuaca di Jakarta begitu terik. Di tengah hiruk-pikuk kota, Raka memutuskan untuk kembali ke dunia nyata yang selama ini sering diabaikan oleh orang-orang berjas dan berdasi. Dengan mengenakan pakaian lusuh yang sama seperti saat ia masuk ke bank tempo hari, dia melangkah ke jalan-jalan sempit, ke pasar-pasar tradisional, ke halte-halte tua, tempat di mana orang-orang tak dinilai dari saldo rekening, melainkan dari cara mereka bertahan hidup. Namun niatnya bukan hanya untuk turun ke jalan. Ia punya misi lain, mencari tahu apakah pelajaran yang ia tinggalkan di bank sudah berakar, atau hanya menjadi cerita singkat di ruang pendingin. Tanpa memberitahu siapapun, Raka kembali ke bank yang sama, kali ini lebih awal. Ia duduk di bangku tunggu, memperhatikan satu persatu pegawai yang datang, termasuk teller dan manajer yang dulu sempat mencibirnya. Mereka tampak lebih tenang, lebih berhati-hati, namun juga lebih waspada. Ada perubahan, meski kecil. Saat jam pelayanan dimulai, seorang pegawai wanita muda menghampirinya. Bukan dengan cemoohan seperti dulu, tapi dengan senyum lembut. "Selamat pagi, Pak. Apakah ada yang bisa saya bantu?" katanya sopan, meski raut wajahnya masih menyimpan sedikit keraguan karena penampilan Raka. Raka mengangguk. "Saya ingin buka rekening atas nama yayasan sosial." "Boleh." "Boleh sekali, Pak," jawabnya dengan ramah. "Kami butuh beberapa data pribadi dan dokumen yayasan. Apakah Bapak sudah siapkan?" Raka menyodorkan amplop coklat, dan pegawai itu mulai memproses tanpa mengeluh atau memperlihatkan wajah mencemooh. Ia bahkan menawari air minum dan memanggil supervisor agar prosesnya bisa lebih cepat. Dari balik kacamatanya yang gelap, Raka mengamati reaksi setiap orang. Mereka tampak lebih sigap,
Lebih sopan. Tak ada lagi tawa atau cibiran. Bahkan manajer cabang yang dulu menyebutnya peminta sumbangan, kini tampak kikuk menatap ke arahnya dari balik meja kaca. Beberapa menit kemudian, seorang pegawai dari lantai atas turun terburu-buru, membawa secari kertas dengan ekspresi gugup. Ia menyerahkan kertas itu ke teller yang sedang membantu Raka. Dia Raka Satrio, bisiknya. Dia pakai nama yayasan kita kemarin. Itu lembaga milik dia. Teller itu terdiam sesaat, lalu menoleh kepada Raka dengan wajah berubah pucat. Maafkan saya, Pak, kami tak tahu. Raka hanya tersenyum dan menjawab. Justru itu poinnya. Tak seharusnya kalian tahu dulu siapa saya, baru bersikap baik. Tapi kalian sudah berubah. Itu yang penting. Seketika, suasana menjadi hening. Manajer yang menyadari siapa yang duduk di hadapannya langsung mendekat, membungkuk dalam-dalam, lebih dari sekadar formalitas. Terima kasih, Pak, atas kesempatan kedua. Raka mengangguk. Kesempatan itu hanya datang kalau kita mau belajar dari kesalahan. Sebelum pergi, Raka meletakkan satu kotak kecil di meja pelayanan. Di atasnya tertulis, untuk para pegawai bank, pelajaran tentang harga sebuah sikap. Kotak itu berisi puluhan salinan buku kecil berjudul Ujian di Balik Penampilan, ditulis oleh Raka sendiri, yang menceritakan bagaimana banyak orang di dunia ini menyembunyikan kemuliaan di balik debu dan kain usang. Di hari yang sama, video dari kamera CCTV saat Raka datang diam-diam ke bank untuk kedua kalinya menyebar di media sosial. Bukan karena skandal, tapi karena ketulusan dan pesan moral yang ia tinggalkan. Ribuan komentar membanjiri video itu. Banyak yang berkata, kalau semua orang kaya sebijak dia, dunia pasti lebih tenang. Bukan bajunya yang penting, tapi caranya memanusiakan manusia. Namun bagi Raka, ia tak butuh pujian. Ia hanya ingin satu hal, agar orang berhenti mengukur nilai manusia dari tampilan luar, karena kadang, kebenaran justru tersembunyi dalam kesederhanaan. Pagi itu, suasana di rumah Raka sangat tenang. Burung-burung bernyanyi dari balik jendela. Sinar matahari menembus tirai tipis dan menyapu lantai kayu yang hangat. Raka duduk bersila di atas karpet, membuka satu-satu pesan masuk yang membanjiri ponselnya. Ada dari media, ada dari tokoh publik, ada pula dari orang-orang biasa yang tersentuh dengan kisahnya. Namun, di antara semua pesan itu, satu pesan menarik perhatiannya, dari seorang pemuda bernama Fadli, yang bekerja sebagai cleaning service di bank tempat Raka dulu diperlakukan buruk. Pak Raka, saya hanya ingin bilang, saya melihat semua kejadian itu. Saya diam, saya takut bicara. Tapi sekarang saya ingin belajar. Kalau suatu hari nanti saya ada di posisi mereka, saya tak ingin ulangi kesalahan yang sama. Raka tersenyum membaca pesan itu. Dalam diam pun ada ujian, gumamnya pelan. Hari itu, dia memutuskan untuk bertemu Fadli. Bukan sebagai pengusaha, tapi sebagai seorang manusia biasa yang ingin berbagi semangat kepada sesama. Mereka bertemu di sebuah warung kopi kecil di daerah Tebet. Fadli datang dengan wajah penuh hormat, namun tidak dibuat-buat. Pakaian seragamnya masih ada noda bekas pel, namun matanya jujur dan terbuka. Terima kasih sudah mau datang, Pak, ucap Fadli sembari menunduk. Justru saya yang harus berterima kasih, kata Raka. Kamu sudah belajar, meski dari pinggir ruangan. Itu cukup berarti. Percakapan mereka mengalir alami. Fadli bercerita bahwa selama ini dia sering dianggap tak penting, hanya karena pekerjaannya yang tak terlihat. Namun kejadian kemarin mengubah sudut pandangnya tentang harga diri dan bagaimana memperlakukan orang lain. Ada banyak yang lebih tinggi dari jabatan dan gaji, Pak, katanya sambil menatap Raka. Sikap. Itu yang jarang dimiliki orang zaman sekarang. Raka mengangguk. Kamu akan jadi pemimpin yang baik suatu hari nanti. Lalu ia mengeluarkan selembar surat dari tas kecilnya. Saya ingin kamu ikut pelatihan manajemen di yayasan saya. Semua biaya ditanggung. Kalau kamu mau, setelah itu kamu bisa bantu di salah satu unit sosial yang sedang kami bangun. Fadli tertegun. Matanya membesar. Serius, Pak? Saya? Kenapa tidak? Kamu punya kemauan. Dan dunia sedang kekurangan orang-orang yang punya hati seperti itu. Sore itu,
Keduanya berpisah dengan perasaan hangat. Bagi Raka, itu bukan soal menyelamatkan satu orang, tapi tentang menyiram benih kecil yang mungkin suatu hari akan tumbuh menjadi pohon yang menaungi banyak orang. Dan kabar baik tak berhenti di situ. Beberapa hari kemudian, pihak bank menghubungi Raka secara resmi. Mereka mengundang dia untuk menjadi pembicara dalam seminar pelatihan seluruh karyawan nasional mereka. Bukan untuk sekadar meminta maaf, tapi untuk mengubah kultur pelayanan secara menyeluruh. Raka mempertimbangkan undangan itu. Ia tak mencari panggung, tapi ia tahu, panggung bisa digunakan untuk menyuarakan yang benar. Maka ia menerima. Di hadapan ratusan pegawai, ia berdiri tanpa jas, tanpa dasi. Hanya kemeja putih bersih dan wajah yang jernih. Banyak dari kalian yang mungkin mengira saya datang hari itu untuk menguji kalian. Sebenarnya, saya hanya ingin melihat seberapa kuat integritas kalian saat tidak tahu siapa yang sedang kalian hadapi. Ia berhenti sejenak. Seluruh ruangan hening. Kalian tak gagal dalam pekerjaan. Tapi kalian hampir gagal dalam menjadi manusia. Tepuk tangan pun bergemuruh, bukan karena retorika, tapi karena kejujuran dalam kata-katanya. Di akhir seminar, Raka menulis satu kalimat di papan putih yang membuat semua orang terdiam. Terkadang, Allah menyamar lewat orang paling hina dalam pandangan manusia, untuk menguji siapa di antara kita yang masih bisa menghormati sesama tanpa pamrih. Itulah momen di mana perubahan mulai terasa. Bukan hanya di bank itu, tapi di hati setiap orang yang pernah melihat kisah Raka. Beberapa bulan telah berlalu sejak kejadian di bank itu menjadi buah bibir nasional. Namun bagi Raka, bukan sensasi yang ia cari. Ia justru lebih sering menghindari sorotan. Semua wawancara televisi, undangan podcast, dan permintaan menjadi ikon kampanye ditolaknya halus. Baginya, pelajaran yang ia bawa terlalu suci untuk dijadikan komoditas. Hari itu, ia berada di sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Mengenakan baju batik sederhana dan sandal kulit, Raka berdiri di tengah lapangan tanah kosong, yang kelak akan menjadi pusat pelatihan karakter dan integritas untuk pemuda-pemudi kurang mampu. Ia menunjuk denah yang dibentangkan di meja kayu. Di sini nanti kita bangun aula serbaguna. Di sisi kanan, ada ruang pelatihan digital, dan di belakangnya asrama. Tempat ini bukan sekadar tempat belajar keterampilan, tapi juga belajar bagaimana jadi manusia yang utuh. Di sekelilingnya, beberapa anak muda dari berbagai daerah mencatat dan mendengarkan. Termasuk Fadli, yang kini sudah menjadi koordinator lapangan, setelah menyelesaikan pelatihannya. Pak Raka, Fadli menghampirinya. Ada tamu dari Jakarta. Katanya penting. Dari kejauhan, terlihat dua orang bersetelan rapi turun dari mobil hitam elegan. Wajah mereka menyiratkan hormat sekaligus rasa bersalah. Mereka adalah manajer dan kepala cabang bank yang dulu mencibir Raka di hari pertamanya datang. Terima kasih sudah menerima kami, Pak Raka, ucap kepala cabang itu sambil menunduk dalam. Kami tidak datang membawa proposal, sponsor, atau undangan media. Kami datang karena ingin belajar langsung dari Bapak. Bukan tentang manajemen keuangan, tapi tentang kemanusiaan. Raka menatap mereka dalam diam, lalu mengangguk. Kalau kalian sungguh ingin belajar, maka tempat ini terbuka. Mereka diajak berkeliling. Raka menjelaskan satu persatu filosofi di balik setiap bangunan yang sedang dibangun. Ruang tidur yang sama bagi semua, dapur bersama, toilet bersih yang harus dijaga sendiri. Di sini, pangkat dan penampilan ditinggalkan di gerbang depan, ucapnya. Semua mulai dari nol. Salah satu dari mereka terlihat mulai meneteskan air mata ketika melihat tulisan besar di gerbang aula utama. Martabat tak diukur dari sepatu mengilap, tapi dari hati yang jernih. Di malam harinya, Raka duduk sendirian di beranda rumah kayu kecil di ujung kompleks pelatihan. Angin berhembus tenang. Di kejauhan, suara anak-anak muda tertawa sambil belajar komputer dan berdiskusi tentang proyek sosial. Ia menggenggam sebuah buku kecil, buku yang ia tulis, berjudul Di Balik Kain Lusuh. Di sampul belakangnya tertulis, kamu boleh menilai pakaian seseorang, tapi jangan pernah menilai nilainya dari pakaian itu. Karena kadang, orang yang paling sederhana, menyimpan kunci perubahan dunia. Raka menutup buku itu pelan. Matanya menerawang langit malam yang penuh bintang.
Hari-hari ke depan mungkin akan penuh tantangan, namun dia tahu, selama manusia masih punya hati, perubahan akan selalu punya tempat untuk tumbuh. Dan semua itu berawal dari satu langkah kaki compang-camping, yang tak gentar masuk ke sebuah bangunan megah hanya untuk mengambil 500.000. Namun tanpa disadari, ia justru mengeluarkan sesuatu yang jauh lebih besar. Pelajaran tentang harga diri, kesederhanaan, dan bagaimana kita memandang sesama manusia.